Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Haleluya. Kami mau selalu bersyukur sebab Engkau baik bagi kami. Mari katakan, Tuhan baik bagi saya. Terima kasih untuk pagi ini, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati boleh angkat tangannya dan sama-sama berkata amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan, amin. Ya, shalom. Gimana Bapak Ibu kabarnya? Amin. Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Katakan yes. Tepuk tangannya lebih semangat, katakan haleluya. Silakan duduk saudara. Iya, 600 hari saudara, ini hari ke-600 kita ada di ibadah Mezbah Keluarga tiap hari. Sejak tanggal 22 Maret tahun 2020, ini hari ke-600. Bapak Ibu Saudaraku terjaga, sehat, semua adalah kasih karunia. Bersyukurlah untuk semua yang sudah Bapa lakukan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bulan lalu saya khotbah tentang blood covenant, perjanjian darah. Semua perjanjian itu mengacu pada perjanjian darah yang Yesus lakukan dengan Bapa. Contoh-contoh dalam perjanjian di perjanjian lama saya sudah sampaikan. Ada perjanjian dengan tukar jubah, ada perjanjian dengan tukar ikat pinggang, ada juga perjanjian dengan memotong korban, ada perjanjian yang dilakukan oleh Abraham dengan menanam pohon tamariska. Itu adalah contoh-contoh saja. Tetapi dalam perjanjian lama ada 6 perjanjian yang adalah bayang-bayang daripada perjanjian yang Bapa dan Anak lakukan. Perjanjian pertama adalah perjanjian antara Allah dengan Adam. Saudaraku, Adam gagal. Kemudian saudaraku ada perjanjian yang kedua antara Allah dengan Noah. Allah mengadakan perjanjian, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh. Ini juga gambaran dari bayang-bayang nanti perjanjian yang sempurna antara Bapa dengan Anak. Kemudian saudaraku, perjanjian yang ketiga antara Tuhan dengan Abraham. Saudara, Tuhan menyuruh Abraham untuk memotong kulit katan, bagian yang paling intim dalam diri Abraham, dipotong, disunat. Ini juga bayangan atau gambaran dari perjanjian antara Bapa dengan Anak. Bapa memotong bagian yang paling intim dengan anaknya, Yesus. Lewat kematiannya di kayu salib, keintiman antara Bapa dan Anak terpisah, terpotong. Saat Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Disunat, dipotong. Digambarkan dalam perjanjian Abraham dengan sunat. Kemudian perjanjian yang keempat adalah perjanjian antara Allah dengan Musa, mewakili bangsa Israel. Bapak Ibu, kesetiaan Tuhan diganti oleh kesombongan orang Yahudi untuk membuat perjanjian dengan Allah lewat hukum Taurat. Sebenarnya hukum Taurat belum ada saat itu. Tuhan sudah dengan setia. Kasih setia yang tidak pernah selesai ini digantikan oleh kesombongan orang Israel dengan berkata, Aku akan mendengar dan melakukan seluruh perintahmu yang kusampaikan kepada kami pada hari ini di Gunung Sinai. Bapak Ibu, Israel sekali lagi menyombongkan diri seperti Adam dan Hawa yang ingin menjadi seperti
Tuhan dengan makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Kesetiaan Tuhan diganti dengan law, dengan hukum Taurat. Dan sekali lagi bangsa Israel gagal. Kalau mereka bisa melakukan sepenuhnya, mereka seperti Tuhan. Kemudian saudaraku, perjanjian yang kelima, yaitu perjanjian antara Allah dengan Yosua. Yosua mewakili Israel. Sekali lagi bangsa Israel gagal dan gagal. Begitu Yosua mati, mereka cenderung tidak setia lagi dengan Tuhan. Berkali-kali dari zaman hakim-hakim sampai raja-raja, sampai akhirnya perjanjian yang keenam antara Tuhan dengan Daud. Dan saudaraku, perjanjian yang ketujuh, yaitu perjanjian antara Bapa dengan Anak, blood covenant inilah yang mewakili saudara dan saya kepada Tuhan. Amin. Ini perjanjian yang terakhir, perjanjian yang baru, perjanjian yang sempurna. Saudara, dusta terbesar sepanjang sejarah umat manusia adalah iblis selalu mengiming-imingi Anda dan saya. Dia mengiming-imingi untuk memberikan sesuatu kepada Anda, memberikan sesuatu kepada saudara yang dalam tanda kutip sesungguhnya kita semua sudah memilikinya. Dan dusta itu sampai hari ini masih seperti itu. Iblis selalu menipu dengan cara yang sama. Dia iming-imingi Anda untuk melanggar firman dengan tujuan supaya Anda memiliki sesuatu yang Anda sudah punya. Tapi waktu saat Anda melanggar firman, Anda tergiur dengan godaan iblis, Anda tergiur dengan godaan setan, sesungguhnya Anda nggak akan memiliki, bahkan Anda akan kehilangan semua yang saudara dan saya miliki. Saya beri contoh. Iblis memberikan iming-iming kepada Adam dan Hawa. Kamu akan jadi seperti Tuhan kalau kamu makan buah ini. Padahal Adam dan Hawa sudah seperti Tuhan. Tuhan sudah ciptakan Adam dan Hawa serupa dengan gambar Tuhan. Katakan amin. Betul? Serupa dengan gambar Allah. Tetapi saudaraku, iblis berkata kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti Tuhan. Dan akhirnya iblis saudaraku, Adam tidak melawan iblis, tapi dia welcome, dia menerima tipuan iblis dan dia makan buah itu. Apakah dia jadi seperti Tuhan? Malah tidak. Dia kehilangan apa yang sudah dimiliki. Iblis menggoda kemudian Yesus. Yesus dibawa ke tempat yang tinggi dan iblis setan memperlihatkan seluruh kekayaan dunia, seluruh kemegahan dunia. Dan iblis berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu jika kamu sujud menyembah kepadaku. Hal yang sama hari ini. Iblis setan menawarkan kepada manusia kekayaan dunia. Untuk apa sujud menyembah dia? Maka saudaraku, tempat-tempat pesugihan menghalalkan segala cara. Seperti khotbah saya Kamis kemarin, banyak orang mengikuti jalan Kain. Banyak orang mengikuti jalan Bileam. Bileam itu hamba Tuhan, akhirnya menjadi hamba uang karena orientasi pada upah. Menghalalkan segala cara untuk dapat cien, untuk dapat uang, untuk dapat money. Itulah Bileam. Iblis menipu sekali lagi banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan untuk mendapatkan apa yang sudah sebenarnya Anda miliki. Begitu Anda melanggar firman Tuhan, tergoda dengan iming-iming iblis, Anda bukan mendapatkan apa yang iblis tawarkan, tapi Anda kehilangan apa yang sudah menjadi milik Anda. Bukankah segala sesuatu adalah milikmu? Yang setuju katakan amin. Amin. Saudaraku, iblis menawarkan kepada Yesus, kalau kamu sujud menyembah kepadaku, semua ini kuberikan kepadamu. Kalau Yesus terbujuk rayuan iblis,
dia kehilangan. Apa yang iblis tawarkan bohong, semu. Sama yang dengan iblis yang tawarkan pada orang yang tergoda untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan uang. Mereka yang tergoda, saya tegaskan, mereka nggak mendapatkan itu. Malah mereka kehilangan. Iblis kalau memberi, karena prinsipnya dia tidak pernah memberi. Kalaupun dia sepertinya memberi, sesungguhnya dia sedang memberikan kredit kepada Anda dengan bunga yang mencekek leher lebih dari pinjol-pinjol yang ada, saudaraku. Bahkan mungkin nyawa anakmu jadi tumbal untuk bayar kekayaan yang dia tawarkan pada Anda. Tapi kalau Tuhan memberi, sifatnya bukan kredit, benar-benar berkat. Tidak ada bunga sepersen pun. Semua adalah bukan karena engkau baik, tapi karena Yesus baik bagi Anda. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Haleluya. Hal yang sama Bapak Ibu, maka saya katakan buat saudara pagi ini, tegaskan, apa yang iblis iming-imingi. Sama, hari ini saya masih prihatin. Banyak hamba Tuhan yang belum dibuka selubungnya. Sehingga saudaraku, dalam ketidakmengertian mereka, mereka berkhotbah, menawarkan iming-iming kepada jemaat. Saya tahu mereka nggak bermaksud tidak baik, tapi karena ketidaktahuan. Yaitu apa Bapak Ibu? Supaya kamu diterima Tuhan, supaya kamu berkenan, supaya kamu layak, kamu harus menambahkan dengan perbuatan-perbuatanmu. Galatia 5 ayat 4 berkata, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kristus gak ngefek lagi dalam hidupmu. Kalau kebenaran saya adalah karena saya berbuat benar, saudaraku dengarkan baik-baik, saya mengharapkan kebenaran dari law, dari Musa. Kalau Alkitab berkali-kali mengatakan Musa, ini bukan hanya bicara Musa, tapi law, hukum Taurat. Saudara, jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Maka dengar, Anda sudah menerima kasih karunia, Anda sudah ada di dalam Yesus. Kalau kamu berpikir bahwa kamu mengharapkan kebenaran, ini iblis iming-imingi lewat law yang ada. Anda sesungguhnya bukan mendapatkan apa yang iblis iming-imingi, tapi kamu kehilangan apa yang sudah kamu miliki. Hidupmu di luar kasih karunia Kristus gak berdampak dalam hidupmu. Kita menjadi benar, saudaraku, bukan karena perbuatan benar kita. Amin. Maka saya mau sampaikan satu ayat buat saudara. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, Adam. Saya baca aja langsung ya. Sebab jika oleh dosa Adam, kematian telah berkuasa oleh Adam. Tahukah Bapak Ibu, Anda dan saya, ini kebenaran. Perhatikan saya. Ini kebenaran firman Tuhan, kematian berkuasa atas orang-orang, atas saudara dan saya karena dosa Adam. Saudara dan saya menjadi orang berdosa bukan karena Anda berbuat dosa, karena Adam berbuat dosa. Halo? Tolong lihat sini. Bapak Ibu, dengar. Anda lahir itu udah jadi orang berdosa. Bukan karena Anda waktu bayi berbuat dosa, tapi karena dosa Adam. Afiliasi kita, asosiasi kita kepada Adam. Maka Alkitab mengatakan oleh dosa Adam, kematian telah berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Adam. Bapak Ibu, ada dua kematian di dunia ini. Maka saya beri judul khotbah saya hari ini adalah jalani kehidupan yang lebih benar. Jalani kehidupan yang lebih besar. Saudara dan saya, karena dosa satu orang yaitu Adam,
Anda dan saya menjadi orang berdosa karena Adam. Maka kematian berkuasa atas saudara. Ada dua kematian di dunia. Pertama, kematian jasmani. Semua orang akan mati. Yang kedua, kematian kekal di neraka. Nah, sebelum kematian jasmani, Bapak Ibu Saudara, orang-orang akan mengalami, saudaraku, keletihan. Kemudian dari keletihan, lemah. Lemah menjadi sakit penyakit. Ketuaan, penyakit, akhirnya mati. Itu bukti kematian berkuasa atas manusia. Ini kebenaran firman Tuhan. Halo? Bapak Ibu ada di bawah kebenaran ini. Kematian berkuasa atasmu. Maka saudaraku, Anda lihat, wajar orang-orang menjadi lemah, menjadi tua, sakit-sakitan, akhirnya mati. Allah mendesain manusia diciptakan, sesungguhnya tidak ada dalam planning Tuhan untuk manusia itu menjadi tua, lemah, dan mati. Tolong dengarkan baik-baik. Tuhan tidak mendesain Anda lemah, tua, dan mati. Katakan amin. Tetapi karena satu orang berbuat dosa, Adam, maka semua kita menjadi orang berdosa karena Adam. Inilah kehidupan yang Anda dan saya jalani hari-hari ini. Tetapi saya mau sadarkan saudara, saya mau celikan mata ibu bapak saudara, bahwa saudaraku, maka lebih benar lagi, ada kehidupan yang lebih benar lagi, ada kebenaran yang lebih benar lagi, yaitu apa? Yang lebih benar lagi bagi saudara yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Baca sama-sama, akan hidup. Amin. Kita baca yuk ayat 17, 1, 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang, yaitu siapa? Adam, kematian telah berkuasa oleh Adam, maka lebih keras, maka lebih benar lagi saya. Katakan, maka lebih benar lagi saya yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Akan apa? Kurang keras. Akan apa? Hidup dan oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus. Tepuk tangan dong buat Tuhan, katakan amin. Amin. Gini Pak, Bu, dengar. Oleh karena Adam berbuat dosa, kita menjadi orang berdosa. Kita hidup, ini kebenaran firman Tuhan. Anda menjalani kehidupan yang dimana kematian begitu berkuasa atas saudara. Saudara menjadi lemah. Saudara menjadi sakit-sakitan. Ada wabah, ada virus. Memang gak semua virus mematikan. Tapi itulah bukti bahwa dunia ada dalam kehidupan yang kebenarannya maut begitu berkuasa. Saya kasih gambaran. Adam pertama, Adam saudaraku, tidak taat dan berdosa di Taman Eden. Yesus Adam kedua, taat di Taman Getsemani. Adam pertama saudaraku, naik pohon, ambil buah pengetahuan yang baik dan buruk, sehingga mengakibatkan semua manusia menjadi orang berdosa. Adam kedua, naik pohon, namanya salib, dan satu salib menyelesaikan semua dosa orang yang percaya. Amin. Adam pertama berpeluh di Taman Eden. Adam yang kedua juga berpeluh, bercampur dengan darah di Taman Getsemani. Ketidaktaatan Adam menjadikan semua orang berdosa. Ketaatan Yesus menjadikan saudara dan saya orang benar. Nah, Anda memilih mana? Anda sedang menjalani kehidupan di mana kematian berkuasa, atau Anda menjalani kehidupan di mana Anda bisa berkuasa atas kematian? Amin. Maka minggu lalu saya katakan,
The power of no, the power of tidak. Ada kuasa saat kita berkata tidak pada godaan dosa. Saat dosa mengintip di pintu kita berkata tidak, ada kekuatan. Saat saudaraku hari yang jahat tiba, dokter mengatakan bahwa Anda punya penyakit A, B, C, D, dan D. Anda berkata tidak, Anda akan menang saudaraku. Sebab Anda dan saya hari ini bukan lagi dalam kebenaran, kematian berkuasa atasmu. Tapi engkau dan saya ada dalam kebenaran. Engkau hidup dan berkuasa karena Yesus. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Semakin saudara menyadari kasih karunia, maka Bapak Ibu 2 Petrus 1 ayat 2, semakin kita tahu siapa Yesus, semakin kita mengenal siapa Yesus dan apa yang sudah Dia lakukan bagi kita, maka kita menerima kelimpahan kasih karunia demi kasih karunia. Maka Selasa ini saya mengajak Anda untuk datang, kita BFA berdoa, lawanlah iblis. Sebab Anda dan saya bukan lagi dalam kebenaran di mana kematian berkuasa. Yesus mati mengalahkan dosa. Yesus mati mengalahkan ketuaan. Yesus mati mengalahkan penyakit. Yesus mati mengalahkan kutuk. Yesus mati mengalahkan kemiskinan. Tapi ada satu musuh yang belum dikalahkan lewat kematian Yesus. Yaitu apa? Kematian itu sendiri. Dan kematian itu dikalahkan kapan? Saat Yesus bangkit dari maut. Yesus bangkit dari maut, kematian itu musuh terakhir dikalahkan. Hai maut, di mana sengatmu? Maka Bapak Ibu, Anda bisa berdiri tegak hari ini. Anda bukan lagi di bawah kebenaran hukum Taurat, Anda di bawah kebenaran kasih karunia. Jalani kehidupan yang lebih benar lagi. Maka lebih benar lagi, lebih besar lagi, saudara-saudara yang telah menerima kelimpahan anugerah, kelimpahan kasih karunia, firman Tuhan berkata akan hidup dan berkuasa oleh karena Yesus. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Semakin saudara sadar akan kasih karunia, semakin saudara sadar akan kemurahan yang tidak layak kita terima, engkau akan menjalani kehidupan yang lebih benar lagi. Saudara ingat, kematian begitu berkuasa atas manusia. Kematian begitu berkuasa atas manusia. Anda lihat saudaraku, perjalanan hidup orang. Betul? Begitu umur kepala 4, kepala 5. Ngomongannya pun ngomongan bicara tentang kematian. Pada waktu umur 20-30. Visi saudaraku. Gue gede mau jadi insinyur. Saya gede mau jadi dosen. Saya besar nanti akan jadi pengusaha. Tapi begitu teman-teman Anda umur 40-50. Ngomongnya apa? Kolesterol berapa? Asam urat berapa? Betul? Tensi gua tinggi, gula gua tinggi, itu bukti kematian berkuasa. Maka firman Tuhan berkata, lebih benar lagi. Saudara dan saya yang telah, bukan yang akan. Kita telah menerima kelimpahan kasih karunia. Apa kelimpahan kasih karunia yang Anda dan saya terima? Yesus yang mati buat saudara akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus. Tahukah saudara, semua berkat itu sudah menjadi milikmu. Kolose 2 ayat 10, engkau komplit di dalam Yesus, nggak kurang satu apapun. 1 Korintus 3 ayat 21, segala sesuatu adalah milikmu. Tetapi banyak orang memilih menjalani kehidupan di mana kematian berkuasa. Maka Kristus menawarkan hari ini kehidupan yang lebih benar, yang lebih besar daripada kematian yang berkuasa, karena Kristus telah mengalahkan kematian. Maka dengar angkat tangan saudara, kematian tidak lagi berkuasa atas Anda. Katakan amin. Amin. Engkau gak akan perlu mengalami kematian yang kedua di neraka. Maka hal yang sama, secara jasmani kita semua akan mati dalam genap umur.
Amin. Anda boleh memilih. Banyak orang memilih pada saat dokter atau hasil lab mengatakan Anda mengalami A, B, C, D, E yang buruk. Banyak orang menerima daripada melawan kematian yang berkuasa itu. Maka saat Anda menerima, Anda mengizinkan, atau Anda dalam tanda kutip Anda sedang membuka pagar perlindungan kasih karunia yang Tuhan sudah beri kepadamu. Anda dan saya hari ini ada dalam kehidupan yang lebih benar dan lebih besar, yaitu kehidupan di dalam kasih karunia Yesus Kristus yang sudah mati buat saudara dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Amin. Coba dalam law hukum Taurat, orang membawa perpuluhan dengan sadar, kalau aku nggak bawa, tingkap langit akan tertutup, belalang pelahap akan makan, belalang pengirik akan menghancurkan usahaku, bisnisku. Itu sadar akan law, sadar akan hukuman. Tapi kita umat perjanjian baru, kalau kita bawa persembahan persepuluhan kita, bukan karena kita sadar Tuhan akan menutup pintu kalau saya nggak bawa, Tuhan akan murka kalau saya nggak bawa, tapi sadar aku memberi ini karena Dia sudah memberikan kasih tanpa batas kepadaku. Nah, inilah kehidupan yang harus saudara dan saya jalani, yaitu kehidupan yang lebih benar, kehidupan yang lebih besar. Nangkap saudara? Sama yang dilakukan, beda di motivasi. Kalau Anda ibadah dengan kesadaran supaya saya diberkati, berarti kan dengan tanda lain supaya saya nggak dihukum. Lawan dari diberkati kan dihukum, betul? Itulah kesadaran dalam perjanjian, 6 perjanjian tadi yang saya sebut. Tapi perjanjian antara Bapa dengan Anak, semua murka Tuhan sudah terpuaskan, dipakukan, dihujamkan pada satu Adam, tubuh Adam yang kedua, yaitu Yesus. Semakin Anda menyadari kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, Anda akan melihat Anda akan hidup dan berkuasa. Nah, saudara, dalam terjemahan lain, hidup dan berkuasa ini Anda akan menjadi raja yang berkuasa. Tahukah saudara, raja berkuasa, raja memerintah dengan apa? Mulut, dengan perkataan. Berarti, kenapa gini Pak Bu, diberkati dan berbuah itu 2 hal yang berbeda. Saya ulangi, tolong lihat baik-baik. Diberkati dan berbuah itu 2 hal yang berbeda. Banyak orang Kristen baru dalam tanda kutip diberkati tapi tidak berbuah. Yang Tuhan mau kehidupan yang lebih benar, lebih besar adalah Anda diberkati dan berbuah. Anda sudah diberkati, Efesus 1 ayat 3, semua berkat telah diberikan kepadamu. Tapi kenapa banyak orang Kristen gak berbuah? Mazmur berkata sampai masa tua kamu tetap gemuk dan berbuah. Itu mestinya. Gimana supaya Anda berbuah? Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ini kuncinya. Kalau berkat sudah, kita buka Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi, baca sama-sama, ialah firman Tuhan dan merenungkan firman itu. Ini kata merenungkan, stop di ayat 2, perhatikan saya. Kata merenungkan ini apa? Homologeo. Yaitu apa? Saudaraku, homologeo.
Apa? Hagah dalam bahasa Ibraninya. Dalam bahasa Yunani homologeo. Yaitu apa? Apa yang kita renung, yang kita percayai, kita lepaskan dengan perkataan kita. Sebab ada raja yang berkuasa memerintah dengan perkataan. Maka saya tanya, gimana kabar Anda dengan iman? Anda menjawab? Angkat tangannya dong, gimana kabarmu? Makmur, panjang umur, awet muda. Anda sedang melepaskan, Anda sedang homologio. Disitulah Anda akan berbuah. Dengar, Anda dan saya tidak lagi menjalani kehidupan yang benar, tapi kehidupan yang lebih benar, lebih besar, di mana kematian tidak lagi berkuasa atas saudara. Semakin Anda paham, semakin Anda mengerti, Anda akan melihat kemurahan yang tidak layak engkau terima dalam segala aspek kehidupan akan mengalir dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Tepuk tangan paling meriah, katakan haleluya. Amin, saudara. Haleluya. Mazmur 1 ayat yang kedua. Yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkan itu siang malam. Merenung itu bukan ngahuleng bro, sis. Bukan. Tapi Anda mengunyah, Anda memperkatakan. Perjalanan hidupku satu arah, ke depan dan ke atas. Aku sehat, kuat, makmur, panjang umur. Aku menjalani kehidupan yang lebih benar dan lebih besar karena satu orang itu. Siapa namanya? Yesus. Anda dan saya sekarang afiliasinya bukan kepada Adam. Anda dan saya bukan keturunan Adam. Anda dan saya keturunan siapa? Yesus. Oh, kok enggak amin? Kadang, wah saudaraku, kita kan satu nenek moyang Adam, oh enggak saudara. Saya turunan Adam yang kedua, yaitu Yesus. Karena kalau saya afiliasinya sama Adam, saya menjalani kehidupan di mana kematian berkuasa. Engkau menjadi tua dan lemah. Maka hari ini kalau ada yang mengucapkan saya selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Pak ya. Bapak udah kepala 5 begini-gini, saya hanya bilang. Umur itu hanya di kertas. Kekuatanku sama seperti Kaleb berkata, sama kayak 40 tahun yang lalu. Berarti kekuatan saya masih umur 14 saudaraku. Haleluya. Amin. Tadi saudaraku teman saya dari Amerika bilang, Bapak berapa season ini? 3, 4. Jadi Bapak khotbah dari pagi sampai siang. Iya. Hebat Bapak, kekuatan suaranya. Saya bilang before pandemi 6 season. You know 6 season? 6 saudaraku. Can you hear me? Are you with me? Amen. Yes. How cetralala. Amen saudaraku. Nah, saudara, oh iya. Umur boleh 54 menjelang 55. Tapi kekuatan saya sama seperti 40 tahun yang lalu. Berarti 40 tahun yang lalu 15. Sweet 17 aja belum. Amin. Masih kuat berantem ini lawan iblis, bukan lagi lawan orang. Haleluya. Anda dan saya bukan menjalani hidup di mana kematian berkuasa, tapi Anda dan saya menjalani kehidupan yang lebih benar, lebih besar. Katakan haleluya. Oleh karena siapa? Satu orang itu. Tepuk tangan paling meriah. Katakan amin. Haleluya. Sebentar saya lihat contekan saya, saudaraku. Ya, boleh kan nyontek khotbah? Ini bukan ujian. Oh, saya dulu waktu ujian SMA aja nyontek kok. Apalagi hanya khotbah. Haleluya. Dengar baik-baik. Kematian adalah musuh bagi Tuhan. Dan Yesus, kebangkitan Yesus mengalahkan musuh yang terakhir, yaitu kematian. Yesus datang untuk menghancurkan kematian dan memberikan kepada saudara dan saya, angkat tanganmu, hidup kekal. Semakin saudara berjalan dalam kasih karunia dan kebenarannya, semakin, angkat tangan, Anda hidup, Anda berkuasa dalam kehidupan. Semakin Anda percaya akan kemurahan yang tidak layak kita terima, dan semakin Anda mengetahui bahwa Anda dan setelah dibenarkan oleh siapa? Darah Yesus, bukan tingkah laku perbuatan baik kita. Maka semakin saudara dan saya berkuasa atas semua bentuk kematian. Semakin Anda mempercayai kasih karunia-Nya, semakin Anda dan saya berkuasa atas segala bentuk kematian.
kematian dalam bisnis, kematian dalam kehidupan. Mari saudaraku, saat kematian Anda memilih mana? Apakah Anda mau memilih menjalani kehidupan di mana kematian berkuasa, atau Anda mau menjalani kehidupan di mana Anda oleh karena kelimpahan kasih karunia kita hidup dan berkuasa? Maka mencari Tuhan di BFA adalah mengandalkan Tuhan. Bukan hanya 1-2 tahun, sepanjang umur hidup kita. Katakan yes. Dengar, saya selamat, saya jadi orang benar karena kebenaran itu diberikan. Sama seperti saya menjadi orang berdosa karena asosiasi saya kepada Adam. Karena Adam berbuat dosa, saya menjadi orang berdosa dan kematian berkuasa atas saya. Begitu saya menerima kelimpahan kasih karunia Yesus yang telah mati buat saya, maka saya menjalani kehidupan. Saudara dan saya menjalani kehidupan yang lebih benar, yang lebih besar. Anda hidup dan berkuasa. Maka hati-hati dengan perkataan saudara. Katakan amin. Sebab Anda adalah seorang raja dan raja memerintah dengan perkataannya. Bangkit berdiri saudaraku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi, pujian dan syukur. Pujian dan syukur. Berapa banyak percaya Anda menjalani hidup yang berkuasa, kehidupan yang lebih benar dan lebih besar karena satu orang itu, yaitu Yesus. Sadari kematian Yesus di kayu salib membuat Anda hidup dan berkuasa. Kematian tidak berkuasa atasmu di dalam nama Yesus. Amin. Kita menjadi orang benar karena dianugerahkan. Sadar bila ku katakan semua karena anugerah. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Angkat tanganmu, katakan, oh
menciptakan saudara dalam kemuliaan. Amin. Kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku sekali lagi. Yeay. Oh. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Bapak Ibu boleh persiapkan roti dan anggur. Bapak Ibu dengar baik-baik bahwa inilah perjanjian baru dimulai. Lewat kematian Yesus di kayu salib, kita ada di dalam perjanjian yang baru. Maka oleh karena satu perbuatan benar Yesus, kita semua menjadi orang benar. Oleh karena satu perbuatan dosa Adam, semua kita menjadi orang berdosa. Tetapi kita sekarang menjalani kehidupan yang lebih benar dan lebih besar karena ketaatan Yesus. Angkat roti dengan tangan kananmu, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya katakan amin. Ambil dan makan dalam nama Yesus. Dan perjanjian Bapa dengan Yesus dimeteraikan dengan darahnya. Sehingga hari ini kita yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran pasti hidup dan berkuasa. Perhatikan baik-baik, engkau sekarang menjalani kehidupan di mana kematian tidak lagi berkuasa atasmu. Gak ada alasan untuk engkau sakit-sakitan dan lemah. Engkau sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Tolak segala bentuk kematian, sebab itu bukan hidupmu, itu bukan dirimu. Angkat cawan dengan
Tangan kananmu lebih tinggi dari kepalamu. Bukankah cawan perjanjian baru yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah darah Tuhan Yesus? Yang percaya minum dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur Engkau mati buat kami. Satu perbuatan benar-Mu membuat kami menjadi orang benar. Dan kami hidup dan berkuasa karena kematian Yesus. Sebagai tanda syukur penyembahan kami membawa persepuluhan persembahan kami kembalikan ke rumah Tuhan. Berkati semua tangan yang memberi 30, 60, 100 kali ganda. Dan sebelum kami pulang kami terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu, buka hatimu. Pulanglah ke kekasih Tuhan dengan selamat. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.